hasil rangkaian lawatan negara Presiden Prabowo Subianto. Lamar PPSU di kantor Balkot DKI Jakarta membludak. Polri ungkap 72 kasus destructive fishing di perairan Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Apa Festi. kabar malam Luar hari biasa, ini? Festi, Harus tentunya. masih semangat ya. Tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita olahraga lainnya. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana pemerintah merangkum hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara dengan menyoroti adanya perjanjian kerjasama hingga mendapatkan komitmen investasi yang cukup besar. Kerjasama yang didapat pun melalui mekanisme antar pemerintah dan juga antar bisnis. Kementerian Luar Negeri menyoroti berbagai hasil rangkaian yang telah dilakukan Presiden Prabowo ke sejumlah negara sebelumnya, di mana ada 13 perjanjian kerjasama yang bersifat antar pemerintah hingga antar bisnis, dengan nilai komitmen investasi sebesar $2 juta Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat mengungkapkan, pada kunjungan ke Uni Emirat Arab, ada 8 kerjasama di berbagai sektor, mulai dari kerjasama transnasional organis crime, nilai keagamaan, bidang kelautan dan perikanan, hingga isu di sektor energi. Dalam kunjungannya ke Turki, hal yang menjadi sorotan di mana Presiden Prabowo mendapat kehormatan besar dengan memberikan pidato kenegaraan di depan parlemen Turki. Adapun baik dari Indonesia dan Turki masih bersikukuh untuk memperjuangkan kebebasan Palestina di tengah konflik saat ini. Pada momentum lawatan ke Yordania, reuni antar kedua kepala negara tersebut mulai tampak dalam sambutan kedatangan Presiden Prabowo di Amman. Ada 13 Memorandum of Understanding atau perjanjian yang dilakukan ditandatangani dengan negara-negara yang dikunjungi yang sifatnya G2G antar pemerintah. Selain itu ada 9 MOU yang bersifat itu business to business. Dan mungkin satu hal yang perlu di-highlight secara khusus adalah adanya komitmen investasi sebanyak $2 juta dari pemerintah Qatar untuk terlibat dalam pendanaan di bawah kerangka skema Danantara. Dengan hasil rangkaian ini, Indonesia dapat meningkatkan isi dari perjanjian kerjasama antar negara serta memperluas jaringan ke beberapa negara lain yang ada. Dari Jakarta, Max, juru kamera Randika, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespon pernyataan Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang siap untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto maju di kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya juga akan siap memberikan dukungan jika Presiden Prabowo membutuhkan 1 periode lagi. Presiden Prabowo Subianto kini mendapat dukungan yang terus mengalir dari beberapa partai politik untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Meski kontestasi Pilpres 2029 masih terbilang lama, namun partai politik saat ini telah memikirkan untuk pencalonan presiden yang akan datang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan siap mendukung penuh jika Presiden Prabowo membutuhkan 1 periode lagi. Kendati demikian, dirinya menyebut kini akan berfokus terlebih dahulu untuk menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo sehingga bisa terimplementasikan dengan baik kepada masyarakat selama 5 tahun ke depan. Kami dalam posisi tetap mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ternyata sampai 2029 masih membutuhkan waktu ya yang lebih untuk mengimplementasikan itu, maka dibutuhkan 1 periode lagi yang memang dalam konstitusi kita dimungkinkan, Golkar akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, soal mau diumumkan sekarang atau enggak itu kan urusan urusan kebijakan partai politik masing-masing. Nah, kalau kami Golkar ya dengan sikap yang seperti itu nggak usah diumumkan, tidak ada masalah gitu. Bahkan sekarang harusnya salah satu bentuk atau wujud dukungan kita terhadap Pak Prabowo dan
semua visi dan programnya itu, ya kita harus sukseskan selama 5 tahun ini. Kita harus menjaga soliditas, ya, membicarakan hal-hal penting day to day tentang bagaimana menjaga supaya seluruh program pemerintah ini bisa terimplementasi dengan baik, ya. Dari Jakarta, Fahrijal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri prosesi penghormatan dan juga pelepasan terakhir mendiang Timbo C. Panjaitan yang merupakan adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Wapres turut menyampaikan bela sungkawa mendalam serta mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan dalam menghadapi masa duka. Adik dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Panjaitan, Timbo C. Panjaitan, tutup usia di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Dalam momen duka tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir untuk melayat dan mendoakan keluarga yang berduka agar senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Usai melayat di RSPAD Gatot Subroto, Gibran pun langsung melanjutkan kunjungan bela sungkawa ke lokasi pemakaman yang sama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ibunda Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah juga tetapkan daftar terbaru batas maksimal gaji masyarakat yang berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia, tentunya untuk pembelian rumah subsidi. Kenaikan batas gaji tersebut diterapkan di 4 zona wilayah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Pemerintah telah menaikkan batas gaji maksimal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 4 zona wilayah. Hal itu dilakukan untuk memperbesar jangkauan masyarakat yang dapat membeli rumah subsidi. Kenaikan batas maksimal penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi cukup signifikan jika dilihat dari keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023 tentang besaran penghasilan MBR dan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya. Sementara itu, rincian penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah tersebut dibedakan menjadi 4 zona wilayah. Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Bahkan minggu lalu itu 2 hari pun sebenarnya sudah siap. Ini true story ini ya, 2 hari pun sudah siap. Ya, artinya ya beliau begitulah membantu koleganya di kabinet, banyak sekali membantu kami. Dan tadi saya juga umumkan saja resmi, tadi saya minta tolong kepada beliau, kami juga akan banyak membuat aturan, mungkin juga undang-undang, mungkin juga dan sebagainya. Kami mohon ada satu staf kepercayaan beliau untuk membantu kami di posisi staf ahli, dan saya merasa sangat terhormat dan sangat terbantu karena nggak basa-basi, langsung diberikan satu orang untuk membantu kami. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, politikus Partai PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi mengenai kasus tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi tak perlu membuktikan ijazah aslinya, melainkan penggugat harus bisa membuktikan ijazah yang disebut palsu tersebut. Politikus Partai PDI Perjuangan Arya Bima menjelaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo tak perlu menunjukkan terkait ijazah asli yang kini mencuat. Menurutnya, justru para penggugatlah yang harus bisa membuktikan bahwa ijazah tersebut palsu. Hal ini mengingat bahwa sebelum menjabat menjadi presiden, Jokowi sudah pernah menjadi wali kota dan gubernur. Adapun syarat menjadi wali kota dan gubernur pada saat menjabat, Jokowi telah melakukan verifikasi faktual dalam persyaratan untuk menjabat kepala daerah. Oleh karena itu, ijazah tersebut tak perlu dibuktikan lagi keasliannya, karena sudah melalui verifikasi yang faktual. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual.
di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Ya. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Misa Requiem atau Misa Arwah yang dikhususkan untuk Paus Fransiskus berlangsung hikmat. Gereja Katedral Jakarta juga dipenuhi umat Katolik yang mengiringi doa untuk arwah Paus. Misa Requiem berlangsung pada Kamis sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan jemaat yang datang lebih dari 2.500 orang. Suasana hikmat sudah dirasakan saat ibadah dimulai. Lantunan doa untuk Paus dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Dalam pidato keagamaan yang disampaikan Monsinyur Piero Piopo, menceritakan kesederhanaan Paus Fransiskus, hal itu adalah contoh teladan sejati bagi umat Katolik di Indonesia dan dunia. Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo menyampaikan bahwa pujian dari Duta Vatikan pada umat yang datang karena kecintaan terhadap Paus Fransiskus. Bertambah, dan tadi ya, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia ketika melihat umat duduk di lantai, itu komentar spontannya adalah Indonesia memang berbeda. Kita bisa membayangkan apa yang beliau maksudkan. Begitu besar cinta kepada Paus Fransiskus. Seandainya Paus Fransiskus tidak datang pada bulan September yang lalu, mungkin tidak akan seperti ini. Tetapi ketika masyarakat Indonesia melihat seperti itu Paus Fransiskus, mereka terketuk hatinya untuk hadir di dalam perayaan Ekaristi ini. Padahal di Keuskupan Agung Jakarta ini, semua paroki yang jumlahnya 69, itu mengadakan misa masing-masing di paroki-paroki. Tetapi umat sangat bergembira untuk hadir di tempat ini. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir dalam ibadah Misa Arwah yang digelar di Gereja Katedral pada Kamis malam. Nasaruddin pun menyampaikan duka yang mendalam dan rasa sangat kehilangan sosok Paus Fransiskus. Terlebih keduanya sempat bertemu saat kunjungan Paus ke Jakarta pada September 2024 lalu. Gereja Katedral menggelar ibadah Misa Arwah guna mengenang sekaligus mendoakan sosok pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Beberapa saat sebelum dimulainya ibadah, Menteri Agama sekaligus Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar turut hadir menyapa para umat yang sudah hadir sejak sore hari. Nasaruddin menyampaikan rasa sangat kehilangan sosok Paus Fransiskus. Terlebih dirinya mengaku sempat mendapatkan undangan dari Vatikan 3 jam sebelum kabar Paus Fransiskus wafat. Menurutnya, Paus Fransiskus merupakan sosok pemimpin yang sangat rendah hati dan juga melambangkan toleransi antar umat beragama. Kita ditinggalkan oleh orang yang salah seorang terbaik dunia sekarang ini. Karena itu, mari kita mengambil pelajaran berharga dari beliau. Memang beliau sudah wafat, tapi insya Allah akan tetap hidup pesan-pesannya di dalam batin kita. Ya. Orang bijak
tidak pernah wafat, melainkan dia akan semakin hidup. Ya, seperti lilin yang menyala di dalam kalbu kita dan dalam pikiran kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, di situ ada cahaya. Ya, tentu kita berdoa semuanya, apapun agama kita masing-masing di sini, mari kita berdoa, semoga orang-orang yang terbaik yang pernah mengabdi untuk dunia kemanusiaan itu, ya, mendapatkan tempat yang sangat-sangat layak di sisinya, dan kita yang ditinggalkan semuanya, semoga menjadi manusia yang benar, yang senantiasa mengindahkan tata krama, mendengarkan suara-suara hati nurani. Nasaruddin juga sempat mengenang momen kunjungan Paus ke Jakarta pada September lalu yang sangat membekas. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, status WNI usai terdampak kebijakan imigrasi di Amerika Serikat. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, pemirsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung penuh inisiasi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam mengembangkan perikanan budidaya dengan konsep Mina Padi. Trenggono pun mengatakan pemirsa akan menunjang setiap daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima kedatangan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di kantor KKP Jakarta Pusat pada Kamis 24 April 2025. Dalam pertemuan tersebut turut membahas pengembangan perikanan budidaya dengan konsep Mina Padi yang akan segera direalisasikan oleh Bupati Ponorogo. Ini ada Pak Bupati Ponorogo. Nah, nyebutannya selalu Fred. Ini saya ngefan bener sama beliau. Aduh, baru kenal kan langsung ngefan. Karena sangat dicintai sama masyarakatnya. Ini menuju ke periode kedua, sowan ke sini dalam rangka untuk koordinasi bikin budidaya Mina Padi. Mina Padi. Padi ada ikannya. Terima kasih Pak Menteri, saya diterima dengan baik di Kementerian KKP. Mudah-mudahan rencana kita Allah memberikan begitu. Menteri Trenggono menyatakan akan terus mendukung penuh setiap daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tak toleransi dengan aksi bullying di lingkungan sekolah dan hal itu ditegaskan saat dirinya berkunjung ke SMK Kehutanan Negeri Riau. Menhut Raja Juli meminta para siswa dan siswi serius belajar dengan mengasah kemampuan akademik dan sosial. Dalam peninjauannya, Raja Antoni didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemenhut Joko Purwanto, Direktur Jenderal Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut Indra Eksploitasia beserta jajaran. Raja Juli mengatakan dirinya tidak mentoleransi kejadian bullying di lingkungan sekolah. Ia menyebut bila menemukan adanya bullying di sekolah kehutanan, dirinya tak segan untuk melakukan pemecatan. Tidak hanya itu, Raja memastikan dirinya juga tak segan untuk menutup sekolah yang di dalamnya terdapat aksi bullying. Menurutnya hal ini bertujuan agar sekolah kehutanan dapat berjalan baik. Kalian adalah orang yang spesial. Kalian orang yang terpilih untuk menjadi siswa di SMK ini. Karena ini adalah amanah dari negara, maka kalian harus belajar dengan giat. Manfaatkan waktu untuk belajar, menimba ilmu, mengasah kemampuan akademik, dan juga kemampuan sosial. Saya zero toleran terhadap aksi bullying dalam bentuk apapun. Saya tidak segan-segan memerintahkan untuk memecat orang yang membuli tersebut. Bahkan saya tidak segan-segan akan menutup SMK ini. Agar sekolah ini tetap berdiri dengan baik, dengan moralitas akademik dan spiritual yang baik. Tekankan kembali pesan saya ini bahwa tidak ada praktek bullying di sekolah kita. Dalam kunjungannya, Menhut Raja Antoni meninjau sarana dan prasarana, mulai dari ruangan kelas, perpustakaan, hingga asrama siswa dan siswi. Raja Juli juga sempat ikut dan memperhatikan proses belajar mengajar di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Sebelumnya diberitakan Menhut Raja Juli menyoroti soal peran orang tua yang dianggap sangat penting untuk bekal anak di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Kamis 24 April 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, melonjaknya warga dari berbagai wilayah DKI Jakarta yang melamar sebagai pekerja penunjang publik atau PJLP, seperti petugas PPSU, anggota Damkar, dan juga tim putih biru dan tim hijau dari sejumlah dinas memadati kantor Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah meminta kepada wali kota dan kelurahan untuk menerima pendaftaran tersebut. Ditemui di kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah meminta kepada wali kota dan kelurahan untuk menerima pendaftaran warga yang melamar sebagai pekerja penunjang publik atau PJLP seperti petugas PPSU, anggota Damkar, dan tim putih, biru, dan tim hijau dari sejumlah dinas. Tak hanya itu, Pramono juga telah menghimbau warga untuk melakukan pendaftaran secara daring melalui laman jakarta.go.id. Namun warga berbondong-bondong untuk menaruh lamaran kerja mereka ke kantor Balai Kota Jakarta. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Sementara itu terlihat pagi ini nampak ratusan warga sudah antri untuk menaruh berkas data diri mereka. Salah satunya Yuli mengatakan berangkat dari rumah dari jam 5 waktu Indonesia Barat dan rela antri dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan mengaku tidak mengetahui jika bisa mendaftar atau melamar di kantor wali kota serta kelurahan setempat. Grup RT. Oh, grup RT. Ya. Pak RT yang nge-share. Oh, nge-share. Ini mau dari jam berapa tadi, Bu? Dari jam 5 ya. Nah, kita nyampe ini dari jam 7. Sampai sini jam 7, dari rumah jam 5. Dari rumah jam 7. Ya. Ini apa yang disiapin buat syarat-syaratnya, Bu? Fotokopi KK, SKCK, fotokopi KTP, pas foto 4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar, sama surat sehat dari Puskesmas. Bu, ini kan adanya kebijakan ini dari RT diarahkan ke sini, Bu ya? Iya. Diarahkan ke Balai Kota? Diarahkan sih, cuma info aja. Diinfokan di Balai Kota, tapi udah dapat info belum, Bu? Untuk diarahkan itu ke kelurahan apa gimana? Karena dari kelurahan katanya nggak ada.
Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan? Sebagai informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 PPSU dan sejak Kamis kemarin tercatat warga yang hendak mendaftar untuk melamar tembus mencapai 7.000 warga dari berbagai daerah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menanggapi soal antrian panjang pelamar petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU yang masih terlihat di Balai Kota Jakarta. Pramono meminta agar wali kota hingga kelurahan dapat proaktif menerima pendaftaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU sejak Kamis lalu. Dalam hal ini tercatat warga yang hendak mendaftar untuk melamar tembus mencapai 7.000 warga dari berbagai daerah. Bahkan warga pun hingga kini masih memadati Balai Kota Jakarta sejak pagi hari. Merespon antrian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta secara khusus kepada wali kota hingga kelurahan dapat proaktif menerima pendaftaran. Namun melihat tingginya animo masyarakat, Pramono mengaku hal itu sebagai bagian dari realita lapangan. Dirinya juga mengimbau warga untuk melakukan pendaftaran secara daring melalui laman jakarta.go.id. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran. Di sisi lain, salah satu warga yang melamar, Yuli, mengatakan bahwa ia rela mengantri sejak jam 5 pagi. Dari jam 5 ya? Nah, kita nyampe ini dari jam sampai sini jam 7, dari rumah jam 5. Dari rumah jam 5. Ya. Ini apa yang disiapin buat syarat-syaratnya, Bu? Fotokopi KK, SKCK, fotokopi KTP, pas foto 4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar sama surat sehat. Puskesmas. Dari Jakarta, Fahrijal, Simpo TV melaporkan. Sejak kebijakan keimigrasian oleh Amerika Serikat diterapkan, pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan 6 perwakilan yang ada di negara paman SAM tersebut. Meskipun WNI yang berada di Amerika Serikat berstatus undocumented, pemerintah memastikan hak dan keamanannya terjamin. Pemerintah Indonesia memastikan warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan keimigrasian Amerika Serikat mendapat pendampingan hukum yang ada. Sejauh ini sudah ada 20 WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Amerika Serikat, di mana 5 diantaranya telah dideportasi, serta 6 dari 20 WNI tersebut berstatus mahasiswa. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha memastikan WNI yang terdampak kebijakan ini mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah Indonesia, serta memiliki hak-haknya di negara paman SAM tersebut. Per hari ini ada 20 yang terdampak. Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa. At least yang memiliki visa awalnya F1, ya, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan? Pertama, tentunya kita melakukan akses kekonsuleran ya, untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik dan juga mendapatkan hak-haknya. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, ICE, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Antara lain satu, mereka berhak untuk menghubungi perwakilan RI, ya. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan akses kekonsuleran dari perwakilan RI, mereka berhak untuk mendapatkan pengacara, mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Dengan kepastian ini, WNI yang berada di Amerika Serikat tetap mematuhi rangkaian aturan yang ada dengan didampingi bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Randika, tim liputan Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 14 duta besar dari negara-negara Afrika berkunjung ke Kota Bandung pada Rabu 23 April 2025, tentunya dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan Historical Walk dari Jalan Asia Afrika hingga Pendopo Kota Bandung.
sekaligus meneguhkan kembali semangat solidaritas Asia Afrika yang lahir dari Kota Kembang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut langsung para duta besar dalam kegiatan yang dimulai dari Jalan Asia Afrika, dilanjutkan ke Museum KAA, lalu berlanjut ke Palestine Walk sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan berakhir di Pendopo Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan KAA ke-70 yang berlangsung sejak 18 April hingga 25 September 2025. Farhan menyebut sejumlah agenda besar dalam rangka memperkuat branding Bandung sebagai pusat solidaritas Asia Afrika, mulai dari peluncuran logo dan tagline Bandung, Ibu Kota Asia Afrika, hingga rencana festival internasional. Dalam kunjungan ini juga dibahas peluang kerjasama konkret antara Kota Bandung dan negara-negara Afrika, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan juga pariwisata. Menurut Farhan, sejumlah negara seperti Mesir, Sudan, Maroko, dan Tunisia telah lama menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Bandung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya minibus terjun ke Sungai Laekombi, 3 korban hilang. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri berhasil mengungkap puluhan kasus penangkapan ikan dengan merusak ekosistem laut. Pengungkapan ini dilakukan dengan merangkum hasil pemetaan dari setiap perairan Polda di tanah air. Direktorat Kepolisian Perairan Korps Polisi Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri mengungkap 72 kasus destruktif fishing yang dilaksanakan pada kegiatan rutin yang ditingkatkan perdana oleh tiap kepolisian daerah di Indonesia. Dari keberhasilan pengungkapan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 49 miliar rupiah. Direktur Kepolisian Perairan Korpolairut Bahar Kampolri, Brigjen Pol Idil Tamransyah, menerangkan pelaksanaan pengungkapan ini melibatkan seluruh polda yang diurai di 2 kategori. Dirinya menjelaskan kategori pertama merupakan polda prioritas yang ada di wilayah Jatim, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, dan Sultra, serta kategori keduanya sebanyak 29 polda lainnya. Kasus pengrusakan ekosistem laut ini didominasi penggunaan bom dalam proses menangkap ikan di perairan Indonesia. Pasca kegiatan KRYD ini, tentu kami selanjutnya berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait
Dan termasuk juga dengan tokoh masyarakat setempat, kami memberikan edukasi. Memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan terkait dengan hubungannya penangkapan ikan di perairan Indonesia ini. Pun juga demikian, kami melaksanakan kegiatan yang dikedepankan adalah Subdit Binmas Air yang bekerja bersama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat itu melaksanakan untuk seperti transplantasi terumbu karang, ya seperti itu. Kemudian mengembangkan binatang-binatang biota laut yang nanti akan menjadi sumber manfaat buat masyarakat sekitar seperti itu. Intinya bagaimana kita menjaga biota laut itu bisa berkelangsungan lebih lanjut dan tanpa batas, kira-kira seperti itu. Melalui pengungkapan ini, seluruh oknum nelayan nakal diberi sanksi pidana pada 2 kategori, yaitu destructive fishing dan tindak pidana bom ikan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Selain itu, pemirsa, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara mengungkap adanya kasus dugaan pembunuhan nahkoda kapal yang berlayar dari Teluk Jakarta ke Bangka Belitung. Sejauh ini Ditpolairut berhasil mengamankan 2 pelaku terduga pembunuhan dan masih terus mengembangkan kasus ini lebih dalam. Polri berhasil mengungkap kasus adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan anak buah kapal nelayan terhadap nakodanya yang berlayar dari Teluk Jakarta menuju perairan di Bangka Belitung. Kasubdit Gakum Polair Baharkam Polri Kombes Pol Doni Charlesko mengatakan, kasus ini berawal dari laporan anak korban yang melapor ke Ditpolair pada 6 April 2024. Usai korban tidak ada kabar pasca pelayaran menangkap ikan. Usai ditelusuri lebih mendalam, kepolisian berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang mana merupakan ABK di kapal yang dinakodai korban. Usut punya usut, kedua terduga pelaku sengaja melempar nahkoda kapal ke tengah laut dalam kondisi hidup. Usai beradu mulut mengenai mekanisme teknis tangkapan ikan yang dilakukan. Seluruh isi kapal pun dijual oleh kedua pelaku yang angkanya mencapai 41 juta rupiah. Uang tersebut pun dibagikan kepada 11 ABK lainnya untuk membeli tiket pesawat kembali menuju rumah masing-masing. Kapal Poseidon 3 ini merapat di perairan Belitung. Di situ KKM atas nama atau inisial B dan salah satu ABK berinisial R ini menjual semua barang-barang yang ada di atas kapal Poseidon 3. Yang dijual itu adalah hasil tangkapan cumi, BBM untuk keperluan berlayar, termasuk alat navigator, spare part, ada juga alat satelit. Kemudian berdasarkan hasil pelaporan dari pemilik kapal, nilai-nilai barang yang hilang dan digelapkan itu sejumlah kurang lebih 400 juta. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga korban berharap kasus ini dapat terselesaikan secara transparan dan akurat untuk memberi keadilan bagi keluarga korban pasca insiden yang terjadi. Kita menduga bahwa itu ada unsur kesengajaan. Nah, kita kemarin berharap itu pasalnya itu 338 pembunuhan, gitu, karena ada unsur kesengajaan. Cuma di dalam proses penyidikan ini mereka menetapkan pasal 359 pelayan mengakibatkan kematian. Ya itu juga secara dari keluarga kita sudah sampaikan, ya kalau memang itu yang terbaik ya kita terima. Tapi kalau harapan kita memang sebenarnya pasal pembunuhan 338. Hingga kini keluarga korban tengah menanti hasil dari proses pengungkapan kasus ini, mengingat sudah setahun kasus ini berlangsung. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Gubernur Maluku Utara Sely Choanda Laos membuat terobosan baru dalam pelayanan haji tahun ini. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan uang saku kepada seluruh jamaah calon haji asal Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos didampingi Wakil Gubernur Sarabin Sehe bersama PPIHD dan Biro Besra terkait kesiapan keberangkatan jamaah calon haji di ruang rapat Sekprov Sofivi Rabu 23 April 2025. Setiap JCH akan menerima uang saku sebesar Rp1 juta yang dialokasikan dari efisiensi anggaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1 miliar untuk 1.076 jamaah termasuk petugas haji daerah.
Gubernur perempuan pertama di Malut juga menjelaskan bahwa pembiayaan keberangkatan jamaah dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota. Pemprov Maluku Utara menanggung 40%, sementara sisanya 60% menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Meeting saya dengan panitia dan Kakak Menak Maluku Utara itu sudah dari bulan lalu. Beliau datang ngomong ke saya bahwa ada rencana haji sekian, ada anggaran sekian, dan rencana sekian. Intinya anggaran untuk subsidi 60% biaya berangkat haji saya sudah siapkan dan sudah ada di rekening Kesra. Saya mau tahun 2025 bagaimana kita lakukan efisiensi 1.000 yang berangkat, tapi kita bisa memberikan uang saku. Saya ketika di Jakarta berbicara dengan kantor pusat dari Lion Air pun tidak bisa memberikan garansi kalau pesawat tiba-tiba delay, ke cancel, karena itu kan semuanya connecting flight. Akhirnya mereka memutuskan memberikan best price supaya walaupun charter tetapi harganya tidak berbeda banyak dengan regular. Kita masih punya selisih 3,3. Nah, 3,3 ini akan dipakai untuk memberikan uang saku kepada jemaat haji, 1 orang 1 juta. Yang untuk 1 miliar untuk jemaah haji, kira-kira Ibu kasih kami kapan supaya itu bisa kami realisasikan? Teknisnya tinggal diatur aja baiknya bagaimana. Kalau menurut saya ketika keberangkatan dalam bentuk amplop kita kasih, lebih baik jelas-jelas saja pas mau berangkat taruh di amplop, kasih ke mereka, tinggal panitia masing-masing pastikan tidak hilang, disimpan di tempat yang benar. Hanya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau salah kata. Saya ucapkan semoga semuanya berjalan dengan baik dan sukses. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan kenyamanan jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Gubernur juga memastikan seluruh persiapan teknis keberangkatan jamaah berjalan lancar dan sesuai jadwal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Gubernur Andra Soni dan Gubernur Pramono Anung meresmikan operasional Transjakarta S61 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 24 April 2025. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan melakukan uji coba layanan menggunakan bus Transjakarta dari Alam Sutra ke Blok M. Gubernur Banten Andra Soni ikut serta dalam perjalanan itu. Andra Soni berangkat dari halte Flavor Iblis Alam Sutra pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Terminal Blok M setelah menempuh perjalanan selama 95 menit. Andra Soni juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten diberi kesempatan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan rute-rute tambahan yang dinilai potensial untuk mendukung konektivitas regional di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Sebelumnya terkait dengan kerjasama antar wilayah, dan alhamdulillah salah satu yang dibicarakan sebelumnya adalah kaitan dengan rute tambahan atau rute baru dari Transjakarta, dan alhamdulillah Banten atau melalui Kota Tangerang Selatan hari ini melaksanakan pelayanan dari Flavor Iblis Alam Sutra ke Blok M. Ini penting karena apa? Bagaimana kita bisa mengalihkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Dan saya rasa kendaraan umum yang ada di daerah khusus Jakarta ini sangat baik, dan kemudian saat sudah diintegrasikan dengan wilayah aglomerasinya, mudah-mudahan kemacetan dan hal-hal lain yang selama ini menjadi kendala bisa diperbaiki. Terima kasih kepada daerah khusus Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peluncuran trayek S61 merupakan bagian dari strategi besar perluasan layanan Transjakarta. Gubernur Pra menambahkan, rute Blok M Alam Sutra merupakan yang pertama dari 6 rute baru Transjakarta yang direncanakan untuk wilayah Jabodetabek. Tadi saya diskusi dengan Bapak Gubernur Banten, waktu yang ditempuh dari Alam Sutra ke tempat Blok M ini, trafficnya padat itu 95 menit. Saya udah suruh cek, ternyata trayek Alam Sutra Blok M ini ramai banget. Ini menunjukkan bahwa trayek ini pasti kami yakin akan sangat diminati. Nanti dalam kesehariannya setiap hari akan ada 24 bus yang melayani. Jakarta akan segera membuka 5 trayek lainnya. Nanti ada yang ke Bekasi, ke Depok, ke Bogor, Sawangan, termasuk ke Blok M. Hari ini kebetulan hari angkutan umum, hari ini baik perempuan, laki-laki, mereka naik transportasi umum gratis. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembukaan rute lainnya seperti Bekasi, Depok, Bogor, Sawangan,
dan Pantai Indah Kapuk ke Blok M dalam kerangka pengembangan sistem transportasi terintegrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, terjebak kemacetan di ruas tol dalam kota saat akan menuju rumah sakit. Seorang wanita yang juga tengah hamil tua mengalami pecah kantung ketuban. Beruntung petugas patroli jalan raya Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat. Dua petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya langsung mengawal sebuah mobil berwarna hitam yang membawa seorang wanita hamil dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju puskesmas terdekat. Wanita yang tengah hamil tua itu sebelumnya berencana hendak menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak kemacetan panjang, wanita tersebut akhirnya mengalami kontraksi hingga air ketubannya pecah. Beruntung, petugas berhasil mengantar wanita dan suaminya ke Puskesmas Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan kondisi kesehatan yang menurun, wanita tersebut langsung dibawa tim medis menggunakan kursi roda untuk melakukan persalinan. Menurut Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono, kedua petugasnya yang melakukan pengawalan adalah Aibda Putra dan Aibda Syahril. Keduanya yang tengah bertugas mengatur lalu lintas di gerbang tol Halim, didatangi sebuah mobil yang meminta pertolongan. Dengan sigap, kedua petugas langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat dari gerbang tol keluar, yakni di daerah Rawasari, Cempaka Putih. Jadi terkait dengan video tersebut, memang benar dua orang petugas dari Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, yaitu Aibda Steril dan Aibda Ariputra. Jadi pada saat itu kronologisnya di pagi hari di gerbang tol Halim, saat itu kita sedang melakukan pengamanan lajur kontraflow. Biasa di gerbang Halim kita melaksanakan kontraflow sampai Semanggi. Kemudian saat sedang melakukan pengaturan, ada mobil expander berwarna hitam yang dikemudikan oleh bapak-bapak tersebut, itu berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dan dalam kepanikan beliau menyampaikan ke petugas kami untuk minta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat itu petugas kami, Aibda Putra dengan Aibda Steril langsung dengan cepat melakukan pengawalan. Kita mengantar ke puskesmas di Cempaka Putih, ya, puskesmas Rawasari di sana. Sampai dengan di sana ternyata kondisinya bapak tersebut merupakan seorang suami yang saat itu kondisi istrinya sudah hamil tua dan sudah pecah air ketuban di dalam mobil. Nah, saat itu kita cepat sampai di puskesmas, langsung ditangani, dan karena saking paniknya beliaunya langsung fokus ke istrinya dan langsung menuju ke ruang perawatan setelah mengucapkan terima kasih kepada petugas kami. Meski belum diketahui kondisi terkini wanita hamil tua tersebut, namun petugas kepolisian berkomitmen terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari Wakiem, sosok legendaris yang lebih dikenal dengan nama Mbok Yom. Pemilik warung di puncak Gunung Lawu meninggal dunia di usia 82 tahun pada Rabu 23 April 2025. Sebelum meninggal, Mbok Yom mengalami penurunan kesehatan sejak awal Maret 2025 hingga turun gunung dan ditandu oleh 6 orang karena sakit yang dideritanya. Mbok Yom mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini disampaikan oleh juru bicara keluarga besar Mbok Yom, yakni Saifullah Gimbal, mengatakan bahwa jenazah almarhumah akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Gonggang. Sebelum meninggal dunia, Mbok Yom sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan yang signifikan. Sejak awal Maret 2025, beliau harus turun dari warungnya di Hargodalem, Puncak Gunung Lawu karena menderita pneumonia dan komplikasi penyakit lain. Mbok Yom sempat menjalani perawatan di RSUD Ponorogo dan Rumah Sakit Aisyah Ponorogo selama hampir 3 minggu, sebelum akhirnya dirawat di rumah oleh keluarga. Menurut keterangan keluarga, kondisi Mbok Yom sempat membaik, namun kembali menurun drastis beberapa hari terakhir hingga akhirnya berpulang. Sebelum wafat, Mbok Yom telah menyampaikan keinginannya untuk tidak kembali ke puncak Gunung Lawu dan memilih menghabiskan sisa hidup bersama anak dan cucunya di rumah. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan.
3 penumpang minibus dilaporkan hilang pasca kendaraan yang juga ditumpangi ini terjun bebas ke Sungai Laikombi, Kabupaten Pakpak Barat. Hingga saat ini Basarnas Medan mengirimkan tim untuk melakukan pencarian. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Medan menurunkan tim rescue ke lokasi kecelakaan sebuah minibus yang dilaporkan terjun bebas ke Sungai Laikombi, Kabupaten Pakpak Barat. Dalam insiden tersebut, 3 orang penumpang yakni Heri 50 tahun, Gigi 40 tahun, dan Zuwoto Balkiah 37 tahun yang merupakan warga desa Dehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian hingga saat ini. Menurut informasi awal yang diterima, minibus warna hitam jenis Avanza dengan nomor polisi D1217 SHJ berangkat dari Sinabang Aceh hendak menuju Jambi. Namun mengalami kecelakaan saat melintas di jalan lintas Laikombi, tepatnya di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Barat. Diduga kendaraan hilang kendali dan jatuh ke dalam sungai dengan arus deras serta kedalaman yang cukup tinggi. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dengan menyisir tepi aliran sungai dan visualisasi menggunakan drone sejauh beberapa kilometer dari titik jatuhnya kendaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.